Shalom anak-anakku semua, kembali lagi hari ini kita akan belajar dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 3. Tema pembahasan kita hari ini yaitu Aku Bisa Mengasihi Orang Lain. Kita sering mendengar kata kasih. Apakah kasih itu dan siapakah yang mengajarkan kasih di dalam hidup kita? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hukum kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pada suatu hari, ada ahli Taurat yang datang untuk mencobai Tuhan Yesus dengan bertanya tentang hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Ahli Taurat adalah seorang yang pandai menafsirkan dan mengajarkan hukum Taurat. Ahli Taurat juga memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka disebut sebagai guru yang mengajar anak-anak dan orang dewasa tentang Taurat. Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat dengan menerangkan tentang hukum yang terutama dalam hukum Taurat, yaitu hukum kasih. Hukum kasih yang terutama ada dua. Hukum yang terutama dan yang pertama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu, hukum yang terutama yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah kedua hukum yang terutama. Hukum artinya peraturan, petunjuk, pedoman yang harus kita taati. Tuhan Yesus memiliki kasih yang tidak terbatas. Tuhan harus menjadi yang pertama yang kita kasihi dengan kasih yang tulus dan dengan sepenuh kemampuan kita. Sesama adalah semua orang yang ada di sekitar kita, yaitu orang tua, saudara, tetangga, dan teman. Baik itu tua maupun muda, sudah kita kenal atau belum, dan dari latar belakang yang berbeda, semua adalah sesama yang harus kita kasihi. Kasih terhadap sesama merupakan bukti dari kasih kita kepada Tuhan Yesus yang tidak dapat kita lihat. Kedua bagian hukum kasih tidak dapat dipisahkan. Keduanya menjadi satu kesatuan, artinya, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama. Jika kita mengasihi sesama, kita juga harus mengasihi Tuhan. Jadi, kita harus mengasihi Tuhan dan sesama. Selain mengajarkan hukum kasih dalam kitab Matius, Tuhan juga memberikan perintah baru dalam Yohanes 13 ayat 34-35 yang berbunyi, Aku, yaitu Tuhan, memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku, yaitu Tuhan, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat ini berarti bahwa kita harus saling mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Mengapa hukum kasih menjadi hal yang terutama? Kita harus saling mengasihi agar semua orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Tuhan Yesus menghendaki kita saling mengasihi agar tercipta kehidupan yang penuh kedamaian dan kerukunan. Dalam mengasihi sesama, kita tidak boleh berpura-pura. Kita harus mengasihi sesama dengan jujur dan tulus. Mengasihi sesama juga memerlukan pengorbanan, yaitu berkorban harta, tenaga, waktu, dan pikiran. Kasih menjadi dasar dan sumber semua kewajiban lainnya. Kitab Roma 13 ayat 10 menjelaskan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih merupakan inti hukum Taurat. Anak-anak,
Mari kita mengasihi sesama dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya bersikap ramah dengan teman, memberi salam kepada guru, menaati perintah orang tua, mendoakan orang-orang dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ingat ya, kita harus mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tuhan memberkati. Shalom.